dan introduksi yang berarti memperkenalkan secara umum. Dan Indonesia kita tahu sendiri itu adalah suatu negara. Nah, ruang lingkup PHI. Ruang lingkup PHI ini ada 7 ya. Yang pertama ada sejarah hukum. Nah, sejarah hukum itu adalah tata hukum yang ditentukan oleh masyarakat sebelum Indonesia merdeka dan sebelumnya. Jadi tata hukum ini, hukum di Indonesia ini berlaku pada saat 17 Agustus 1945, di mana Indonesia itu sudah dinyatakan merdeka dan hukum itu sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada politik hukum. Politik hukum ini adalah suatu kebijakan penyelenggaraan yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. 3. Tiganya adalah tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia. Nah, tujuannya untuk mempelajari hukum Indonesia ini adalah supaya kita mengerti aturan-aturan, norma dan juga apa yang tidak boleh dan boleh kita lakukan di dalam Indonesia. Contohnya kita tidak boleh melanggar rambu-rambu lalu lintas atau ada pelang-pelang dilarang parkir sembarangan, dilarang stop dan lain sebagainya. Jika kita melanggarnya, kita akan mendapatkan sanksi daripada pemerintah tersebut. Contohnya seperti kita mencuri, kita mendapatkan sanksi penjara. Itu tidak diperlukan dalam undang-undang kita. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Dia Resman Palestan yang telah memberikan materinya. Untuk materi kedua akan dilanjutkan oleh Saudari Sintiasari. Kepada Saudari Sintiasari kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar ilmu hukum, yaitu mata kuliah dasar yang menjadi pengantar dalam mempelajari ilmu hukum. Studi hukum yaitu mempelajari tentang pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi hukum. Menurut Sujipto Raharjo, pengantar ilmu hukum yaitu ilmu pengetahuan yang secara umum menelaah hukum. Tujuan dan kegunaan pengantar ilmu hukum yaitu menjelaskan tentang inti dan maksud dari bagian penting yang ada dalam hukum. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Sintiasari yang telah menyampaikan materinya. Oke, terima kasih kepada Sintiasari yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Deva. Pada Deva kami persilakan. Selanjutnya itu ada hubungan antara PIH dan PHI. PIH itu mendorong atau PIH menunjuk atau mendorong pada setiap orang yang akan mempelajari hukum positif Indonesia atau tata hukum Indonesia. PIH itu menjadi dasar dari PHI. Yang berarti bahwa untuk mempelajari PIH atau tata hukum Indonesia harus belajar PIH dulu. Karena pengertian dasar tentang hukum diberikan atau beberapa di dalam PIH. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan PIH dan PHI. Persamaannya baik PIH Persamaannya itu baik PIH atau PHI merupakan mata kuliah dasar. Keduanya mempelajari tentang hukum. Perbedaannya, PIH dan PHI itu dapat dilihat dari objeknya. PHI itu berobjek pada hukum yang berlaku saat ini, atau objeknya khusus hukum positif Indonesia atau ius constitutum. Sedangkan objek PIH itu aturan tentang hukum pada umumnya, tidak terbatas pada aturan hukum yang berlaku
pada suatu tempat dan waktu tertentu. Sekian materi dari saya. Oke, terima kasih kepada Deva yang telah menyampaikan materinya. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah bahwasannya PHI dan PIH adalah suatu keterkaitan yang tidak bisa dilepaskan. Maka dari itu ada PHI pasti ada PIH. Jadi begitu. Sekian presentasi dari kami untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya terkait tentang materi-materi yang ada, baik itu yang masih mengganjal di pikiran teman-teman sekalian, silahkan untuk bertanya. Kami menyediakan 3 pertanyaan untuk bebas, cewek cowok silahkan, dengan cara menunjukkan tangan terlebih dahulu, berdiri, menyebutkan nama dan NPM-nya. Untuk kali ini saya persilahkan kepada seluruh audiens yang ingin menanyakan pertanyaannya. Pada audiens dipersilakan. Pada saudara Nathan dipersilakan. Pada kelompok yang telah mempresentasikan materi tentang PIH dan juga PHI di sini, saya mau bertanya, menurut kelompok kalian, apa sih fungsi PIH dan PHI itu, dan apakah keduanya sama atau hanya sekedar dibalik-balik, dan apakah malah berbeda? Silahkan penjelasannya, terima kasih. Sangat bagus dari Nathan, yaitu pertanyaan tentang apakah fungsi dari PIH dan PHI, dan apakah PHI dan PIH itu sama atau mungkin PHI dan PIH itu dibalik-balik. Jadi begitu kurang lebih pertanyaannya. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Nathan. Silahkan untuk pertanyaan berikutnya yang ingin bertanya. Febri. Ini bertanya, dia perkenalkan nama saya Febri Sananda Halisa, NPM 221-303-2060. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan ruang lingkup PHI dari filsafat hukum dan apa contohnya? Ya. Bisa diulang? Apa yang dimaksud dengan ruang lingkup PHI itu dari filsafat hukum dan apa contohnya? Oke, terima kasih pada Febriana Novalisa yang telah memberikan pertanyaannya. Untuk penanya ketiga, silakan yang ingin bertanya. Apakah masih ada atau cukup? Bagus tadi mananya? Kamu dong, sudah cukup? Atau bagaimana? Oke, terima kasih pada seluruh audiens yang telah memberikan pertanyaannya. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan-rekan yang ada di sini. Mohon tunggu sebentar untuk memberikan jawaban. Yang pertama, pertanyaan dari saudara Nathan, apa fungsi dari PHI dan PIH, dan apakah sama PHI dan PIH atau cuma dibolak-balik saja gitu ya namanya? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Deva. Pada Deva, kami silakan. Izin menjawab, fungsi dari PHI dan PIH itu sama-sama belajar tentang hukum, tapi ada perbedaannya. Kalau PHI ini membahas tentang hukum positif Indonesia atau tata hukum di Indonesia. Contohnya kayak hukum pidana, hukum perdata, hukum perundang-undangan, dan lain-lain. Nah, kalau PIH itu pengetahuan yang objeknya hukum, seperti membahas tentang seluk-beluknya hukum, bagaimana terbentuknya hukum itu, macam-macam hukum, jenis-jenis hukum, kedudukan hukum di masyarakat, dan lain-lain. Intinya tentang pengetahuan dasar tentang hukum. Itu PIH. Apa sudah jelas? PIH dan PH itu berbeda. Iya, tidak untuk belajar tentang hukum, cuma objeknya yang beda. Jadi yang dijelaskan oleh saudara Deva ini, PHI itu membahas tentang hukum-hukum yang ada di Indonesia. Jadi tidak membahas hukum-hukum yang dari Malaysia, itu tidak. Intinya hukum yang ada di Indonesia, yaitu hukum KUHP dan sebagainya. Serta kalau PHI tadi, PIH tadi itu seluk-beluknya hukum, dari mana asal hukum ini, dan sebagainya. Oke, pertanyaan kedua dari Febriana Novalisa yang akan dijawab oleh Dea Resman. Pada Dea Resman kami persilakan.
Jadi review menanyakan apa yang dimaksud dengan ruang lingkup PHI dari filsafat hukum dan apa contohnya. Di sini ruang lingkup PHI itu ada tiga, yaitu hukum, norma, kaidah, hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat, dan juga hukum sebagai ilmu pengetahuan. Yang pengetahuan ini ada dua, yang pertama dalam artian luas dan sempit. Yang kayak penjelasan dari ruang lingkup itu apa? Bukan macam-macam. Ruang lingkup itu kan ada pembelajaran atau kajiannya kan. Kalau misalnya kajiannya itu urgensinya sama hukum di Indonesia itu apa? Implementasinya misalnya di hukum Indonesia itu gitu kan. Hubungannya kan antara hukum Indonesia. Relasinya. Beda. Siap. Menempatkan hukum sebagai jadi ruang lingkup PHI itu adalah menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan manusia. Jadi hukum itu sebagai manifestasi dari pola tingkah laku yang berkembang di dalam masyarakat. Contohnya yaitu mengatur seperti aturan-aturan dan norma itu. Ada yang ingin gimana dia? Ya, yang jawaban. Jadi ruang lingkup itu adalah hukum sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku masyarakat di dalam suatu negara. Contohnya itu seperti undang-undang dan juga aturan-aturan itu. Jadi maksudnya bagaimana mereka tambahan dari Deva, bagaimana tambahannya? Kan sebelumnya pertanyaannya itu kan ruang lingkup PHI dari filsafat hukum dan apa contohnya kan? Ya. Nah, filsafat hukum itu kan yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum atau tentang hakikat dari hukum dan dasar-dasar bagi kekuatan mengikat daripada hukum. Nah, filsafat hukum juga merupakan perenungan dan perumusan nilai-nilai yang mencakup juga penyelesaian nilai-nilai. Jadi PHI dalam filsafat hukum ini menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan manusia, hukum sebagai manifestasi dari pola tingkah laku yang berkembang di masyarakat. Nah, misalnya atau contohnya itu penyelesaian antara ketertiban dan ketentraman. Jadi yang dimaksud di sini itu hukum itu mengatur seluruh warga negara yang ada di Indonesia, tidak kecuali siapapun yang ada di negara tersebut. Deva, sini ya. Tadi kan ada bahasa yaitu pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang hukum yang di hukum filsafat. Contoh pertanyaan dasar itu seperti apa? Apa ulangi? Apa ini? Jadi gini, ngerti apa itu yang dimaksud dengan hukum? Bagaimana jika kita melanggar hukum tersebut, apa yang akan kita dapatkan atau sanksinya tersebut? Ya, apakah di PHI atau PIH atau PHI, apakah membahas soal ketentuan-ketentuan yang misalnya pelanggaran dibahasnya di bidang apa? PHI. Bidang apa di PHI membahas tentang pelanggaran? Iya, bidangnya apa? Gimana maksudnya? Kan ada banyak tuh tadi bidang-bidangnya, ada filsafat, ada antropologi, itu kan kalau terjadinya pelanggaran dia membahasnya di bidang yang mana? Di PHI. Dia membahasnya di PHI. PHI. Karena kalau dia membahasnya di PIH itu dari awalnya tadi hukum itu dari mana itu ngebahas dari PIH. Kalau dari PHI itu ngebahas tentang hukuman-hukuman apa yang kira-kira pantas dilakukan untuk seorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Silakan. Masih ada yang menyanggah atau ingin ditanyakan nggak apa-apa, silakan aja. Kalau masih, ayo.
Kemarin nanya. Gimana? Mungkin yang ditanyain itu seperti ruang lingkupnya, contoh Iya. dari ruang lingkupnya. Contoh dari ruang lingkupnya. Kayak juga. Mungkin Ya, izin silakan. Nama, NPM. Mohon tenang audiens. Tadi kalau nggak salah saya dengar bahwa hukum itu mengatur semua warga negara Indonesia. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang dalam gangguan jiwa? Jadi pertanyaannya bahwasannya hukum ini mengatur warga Indonesia. Ya. Dan kecualinya ini bagaimana dengan orang dengan gangguan mental atau gangguan kejiwaan? Bagaimana? Apakah termasuk harus dihukum juga gitu kan atau bagaimana? Nah, ini mungkin masih ada yang bingung ya. Silakan dijawab oleh tim presentasi. Aku menjawab pertanyaan dari Bagus. Dia menanyakan apakah hukuman orang yang normal dengan yang ada gangguan jiwa sama? Menurut saya itu hukumnya itu berbeda. Jadi seandainya ada orang gangguan jiwa, dia ini membunuh, namun hukumannya dengan orang yang normal itu berbeda. Sebab dia itu ada gangguan jiwa atau akal. Nah, di sini nanti akan diselidiki lebih lanjut. Dia ini gangguan jiwanya karena apa dan kenapa? Habis itu dihukum juga, namun hukumannya berbeda gitu. Berarti secara tidak langsung bahwasanya orang yang berakal ataupun tidak berakal ini maksudnya dalam kata lain orang gila ini tetap dihukum. Izin menambahkan kawan-kawan. Jadi mengenai masalah hukum itu ada beberapa pertimbangan seperti kayak misal pembunuhan tidak berencana, pembunuhan berencana ataupun pembunuhan yang berdasarkan orang yang tidak sadar ataupun orang yang tidak berakal gitu. Jadi acuannya adalah misal kalau orang pembunuhan tapi dia tidak direncanakan, itu akan beda hukumannya dengan orang yang pembunuhan berencana. Jadi ada apa ya? Ada acuan terhadap kondisi fisik ataupun kondisi kejiwaan orang tersebut gitu. Jadi pasti ada perbedaan antara orang yang berakal dan orang yang tidak berakal dalam penegakan hukum tersebut gitu. Ya, cukup. Jadi kalau menurut Ayub orang yang tidak mempunyai keterbelakangan mental ini Pasti ada acuan ataupun ada beberapa faktor yang mengurangi hukuman tersebut gitu. berarti Ada pertimbangan, maksudnya itu tadi kondisi kejiwaan dia mempengaruhi putusan hakim yang akan diputuskan. Seperti itu. Berarti dari sangkaan dari saudara Ayub ini mengatakan bahwasanya pasti ada keringanan ya. Ada pertimbangan. Iya, ada pertimbangan karena di sisi lain dia memang mengidap gangguan jiwa. Ada lagi, Arif, silakan jika ingin memberikan pengalamannya. Cukup. Jadi orang yang dengan gangguan jiwa itu hukumannya lebih apa saja enteng itu nggak sih? Dia lebih ringan sebab dia itu tidak mengerti apa yang dilakukannya. Berbeda dengan orang yang normal. Orang normal kan tahu ini perbuatan ini baik atau buruk, tapi orang yang dengan gangguan jiwa ini tidak tahu apa yang dia perbuat. Jadi ada keringanannya. Jadi solusinya agar dia itu tidak melakukan itu lagi itu gimana? Kalau menurut saya sih mending dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Habis itu nanti kayak direhabilitasi gitu ya. Bobby, bagaimana tanggapannya? Silakan. Saya mau nanya juga ya, Iya. saya penasaran juga. Orang yang tidak waras tuh ada beberapa kasus ya. Kayak kasusnya di kampung teman saya kemarin, orang gila katanya kebacok 3 orang. Nah, itu dimanain tuh? Ya saya mau nanya itu aja sih. Dimanain itu, ditindak pidana atau dibiarin aja, nanti bacok lagi. Izin menjawab ya, Bob. Jadi di pasal 44 KUHP ayat pertama yaitu barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya jiwa yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.
Ayat 2, jika terjadi perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang tersebut dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Oh, berarti kan tidak ada itu. Menurut pendapat dari presentasi ini, Tapi katanya tadi ada hukuman ya ringan. keringanan. Kalau saudara Ayu begitu juga. Mungkin secara nggak langsung dimasukin ke dalam rumah sakit jiwa itu sebagai hukuman. Sehingga itu yang Hukumannya masih rumah sakit jiwa. Iya. Tapi di rumah sakit jiwa dalam diobati. bukan dihukum logikanya tuh. Ini kan tidak harus di penjara. Hukuman tidak harus di penjara. Apa? Hukuman itu tidak harus di penjara. Hukuman tidak Ada hukuman lainnya. Berarti di rumah sakit rumah sakit jiwa itu diapain? Diobati doang. Apa itu? Maksudnya saudara Ari ini dia ini dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Apakah dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa itu sebuah hukuman? Melainkan jika kita dimasukkan ke rumah sakit jiwa itu pasti pengobatan, betul? Bagaimana pendapat dari kelompok kita? Bagaimana? Dan gimana kok tiba-tiba dia gila waktu mau dipidana? Bentar, karena tadi Ari memberikan sanggahan, kita tanya dulu kepada tim kelompok karena jangan bertubi-tubi ya pertanyaannya. Pertanyaannya jangan bertubi-tubi ya ke sini karena hari kita dibahas yang pertama dulu, jangan langsung aja. Gimana? Kelompok 9 apakah nggak berarti jika di rumah sakit jiwa itu termasuk hukuman berarti bukan mengobati? Kita ambil contoh seperti ada orang yang memakai narkoba, ya kan? Ada juga hukumannya rehabilitasi kan? Itu semua termasuk hukuman kan? Sama aja kayak seperti itu. Tapi kalau di narkoba itu dia dimasukkan ke penjara dulu sebelum direhabilitasi. Mempunyai hukuman dulu sebelum direhabilitasi. Karena izin menjawab ya Ri, karena kalau orang gila itu secara nggak langsung mereka nggak sadar sama apa yang mereka lakukan. Jadi nggak tahu apa yang diperbuat. Nah, Dia ini ya, Pak, diberi kepercayaan gila. Dia aja tidak pernah beribadah atau dia pernah pendidikan. Tidak tahu apa yang diperbuat. Jadi benar yang dimaksud Ari tadi itu kalau kita dimasukkan ke rumah sakit jiwa berarti tujuannya mengobati. bukan dihukum ringan. Kalau udah sembuh baru dihukum. Sedangkan suka disemu-semu. Kalau nggak semu-semu gimana? Gila kan Menurut saya, antara rumah sakit jiwa setahu saya, menurut pengetahuan saya, rumah sakit jiwa dan penjara itu tidak beda jauh. Jadi gini, orang gila yang terkena pidana karena gila, dia dimasukin ke rumah sakit jiwa. Di dalam rumah sakit jiwa itu dia sama aja, dia tidak boleh berinteraksi dengan orang lain. Maksudnya ada waktu-waktu tertentu untuk di luar kamarnya gitu. Oh, jadi diisolasi? Iya, kayak enggak juga sih, maksudnya kayak kan dia nggak bisa bersosialisasi dengan benar kan. Jadi itu diawasi juga. Gitu loh, jadi kan di penjara juga ada saatnya kayak hari-hari tertentu kayak dilatih ngapain, dilatih buat membuat satu kerajinan ataupun apa. Di rumah sakit juga iya, di rumah sakit jiwa juga iya. Jadi kayak dia dilatih untuk normal kembali kayak gitu loh. Iya, jadi dia nggak bebas di rumah sakit jiwa itu juga nggak bebas. Dia ada ketentuannya sendiri-sendiri. Bisa menambahkan juga belum tentu di rumah sakit orang yang gila merasa kalau misalnya mereka diobatin. Bisa Iya. Mereka itu Hukuman. Iya. Oh, dia tidak bisa bebas. Jadi menurut para audiens yang ada di sini, jika seseorang memiliki gangguan jiwa dimasukkan ke dalam rumah sakit adalah dihukum atau diobati. Pertanyaan yang masih belum terjawab, dihukum atau diobati? Hukuman tuh, menurut saya sih hukuman. Menurut gimana nih? Hukuman atau diobati? Lebih menikmati. Jadi di sini ada dua pendapat yaitu bahwasanya diobati dan
berarti di dalamnya tadi dia diobatin dulu terus dapat hukuman. Di sekaligus dapat hukuman di dalamnya. Menurut dia ya, karena dia gila. Tadi ada tanggapan dari siapa tadi yang menyanggah awal? Orang gila ya tadi ya. Yang menyanggah awal tadi siapa? Bagus. Ya, bagus sekali. Saran dari bagus, memberikan aplaus yang meriah. Mungkin masih ada tambahan lain terkait topik PIH dan KHP. Terkait apa? Orang yang tiba-tiba merasa gila ketika ingin dipidana gitu, kayak contoh pas mohon maaf kata-katanya apa sangat tidak bisa sensor. Pas kasus tentang penggorokan anak di bawah umur di Lampung mana itu nggak tahu, lupa saya. Orang ini dikatakan dia merasa dia itu gila. Jadi gila dalam artian dia tidak sadar apa yang dia lakukannya. Jadi pas ketika diuji di RSJ Lampung sini dekat rumah saya, mohon maaf. Jadi di situ nggak langsung menjudge bahwasanya dia itu adalah orang gila. Jadi ada prosedur yang akan membuktikan bahwasanya dia itu gila atau hanya sekedar berpura-pura gila gitu. Jadi dicek dulu ya. Ada prosedur, benar-benar harus ada suatu prosedur yang benar-benar ketat bahwasanya dia ini gila atau sekedar pura-pura gila. Terus terkait hukuman di RSJ itu dihukum atau sekedar diobati, bahwasanya orang gila itu kan nggak sadar apa yang dia lakukan juga, nggak sadar apa yang dia pikirkan dan apa yang dia perbuat. Maksudnya mungkin nanti ada pertimbangan dari penegak hukum ataupun pertimbangan dari hakim. Maksudnya bisa jadi pelaku ini diasingkan gitu, biar tidak terulang kembali perbuatannya. Mungkin itu sih akan diasingkan atau ada pertimbangan lain dari hakim untuk benar-benar memutus rantai terjadinya lagi perbuatan tersebut gitu. Mungkin cukup. Ya, gimana dari Bobby? Ya, kalau dari pendapat saya, jadi sebenarnya ada banyak macam ya bikin orang gila. Cuman yang pasti itu ada dua. Satu emang dia kelainan dari lahir. Yang kedua dia stres. Banyak kasus di Indonesia ini. Kayak kemarin tuh ada seorang ibu yang membunuh 3 anaknya gara apa? Gara masalah ekonomi. Dia bunuh 3 anaknya, terus dia masuk sejarah. Dia bilangnya mendingan anak saya mati daripada anak saya kelaparan. Dia ngomong gitu. Nah, jadi ini nih bisa jadi bahan pertimbangan hakim lah. Ada yang bawanya memang gila dari lahir, ada yang gila stres. Kalau modelan kayak ibu ini kan itu dianya udah masuk ini ya, pasti bakalan dihukum. Soalnya Dia gila. jadi itu aja sih kalau dari saya. Ada tambahan lagi? Kan? Saya mau bertanya. Ya. Itu kan saya pernah melihat berita itu di Blitar, anak kecil membunuh temannya karena game. Hah? Karena game. Game. Apakah hukum untuk anak di bawah umur karena membunuh itu ada, atau seperti halnya orang yang gila seperti yang tadi, atau ada hukum tersendiri untuk anak kecil, atau terkena denda, atau orang tuanya yang terkena dendanya, atau bagaimana? Untuk umur bocahnya masih 9 tahun. Ini dibunuh gara-gara game. Terinspirasi karena dia kesal sama temannya, akhirnya dibunuh. Umur 11, 9. Boleh bantu jawab nggak? Menurut pasal 338 KUHP, berbunyi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun dengan ketentuan kalau misalnya anak kecil itu setengahnya dari pidana orang dewasa. Apakah anak kecil di umur 9 tahun itu di penjara dengan 6 tahun ya, setengahnya dari 11, dari berapa tadi? Ini yang membunuh tadi. Bocah 9 tahun. 9 tahun. Nah itu kalau mungkin Jadi masuk ke
Bocah 9 tahun. Jadi Oh, udah benar kali ya. Di sini tuh ada ternyata dalam sistem peradilan pidana anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA. LPKA ini terpisah ya dari lembaga pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan penjara orang-orang yang biasa di penjara dewasa. Jadi ada lembaganya itu lembaga pembinaan khusus anak. Berarti untuk anak yang 9 tahun tadi tidak dipenjara ya? Cuman yang Ditempatkan di lembaganya. pembinaan ya. Bagaimana? Masih ada? cukup. Cukup. Oke, terima kasih untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas presentasi kali ini. Saya akhiri undur maqala lihatlah apa yang dibicarakan, bukan siapa yang berbicara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.